Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawan dengan NIM 2306030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, teori ekonomi makro. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 7. Pertumbuhan ekonomi, di mana akumulasi modal dan perubahan populasi. Nah, akumulasi modal atau bisa disebut juga next model pertumbuhan Solow. Model pertumbuhan Solow, Solow Growth Model, dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruh terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Mari kita sekarang memeriksa bagaimana model ini menangani akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, maaf, kita dapat menggambarkan akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah pengajian bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Kemudian, kita ubah asumsi-asumsi dengan perkenalan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja di bagian akhir bab ini, dan dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam teknologi pada bab berikutnya. Penawaran dan maksudnya dalam bentuk model pertumbuhan salaf. Next, akumulasi. Next, mari kita lihat analisis penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksikan pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif pengguna. Fungsi produksi. Fungsi produksi memprestasikan transportasi dari input angkatan kerja bisa disebut dengan L, modal K, teknologi produksi ke output barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabar itu atau rumusnya berbentuk eh, seperti ZY, di mana Z yang berbentuk kecil, Y besar sama dengan V, buka kurung Z kecil K, Z kecil L tutup kurung, di mana Z kecil Y itu pendapatan sama dengan is, V itu fungsi dari, dan ZK, ZL itu input yang kita yang maaf, input kita yang ada. Asumsi penting fungsi produksi memiliki hasil konstan. Jadi, perhatikan penawaran permintaan terhadap barang yang kita bisa melihat apa penentuan banyak output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaan. Penawaran barang dan fungsi produksi itu penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal.
yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Itu di mana Y sama dengan P, buka kurung K, koma L, tutup kurung. Modal pertumbuhan Salof mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan. Atau disebut dengan constant ratio to sales. Itu asumsi ini sering dianggap relatif dan seperti akan kita lihat berikut ini, asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis ingatan. Ingatlah bahwa fungsi produksi melihat skala pengembalian konstan jika YZ, maaf, seperti bentuk representasi aljabar yang aku jelasin itu, di mana rumusnya YZ sama dengan P, buka kurung ZK, koma 2 L, tutup kurung. Dan Z itu dimenilai positif. Jika kita mengalihkan modal dan tenaga kerja dengan Z, kita juga mengalihkan jumlah output dengan Z. Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan, kemungkinan kita menganalisis seluruh variabel dan perekonomian dibandingkan dengan jumlah angka kerja untuk melihat kebenarannya. Gunanya Z itu sama dengan 1/L dalam persamaan atas untuk mendapatkan. Next. Skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kualitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja, di mana Z sama dengan 1/L yang aku jelas tadi. Nah, dirubah menjadi Y per atau L sama dengan V, buka kurung K per atau L, koma 1 tutup kurung, di mana satu ini itu adalah konstanta yang bisa diabaikan. Sedangkan K per L itu jumlah modal tersedia pekerja. F fungsi dari sama dengan is Y per atau L itu output tiap pekerja. Jadi skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagai diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tidak pekerja dan modal tiap pekerja. Dan jadi dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi yang kita ketahui itu Y sama dengan P buka kurung K tutup kurung, di mana P buka kurung K sama dengan V buka kurung K1. Jadi sedikit aku jelasin. Fungsi produksi dengan skala mengembalikan konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah anggaran kerja. Untuk melihatnya, kebenaran gunanya itu yang terjelas Z sama dengan 1/L dalam persamaan di atas untuk mendapatkan seperti Y per L sama dengan P buka kurung K per L, 1. Jadi, persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output pekerja Y per atau L adalah fungsi dari fungsi modal pekerja K per atau L. Angka 1 adalah tentu saja konstan sehingga bisa dihilangkan. Asumsi skala mengembalikan konstan menunjukkan bahwa besarnya perekonomian sebagai diukur oleh jumlah
pekerja tidak mempengaruhi hubungan atau output pekerja dan modal pekerja. Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah pekerjaan. Kita menyatakan hal ini dengan huruf kecil, sehingga Y sama dengan Y per L adalah output per pekerja, dan K sama dengan K per L adalah modal pekerja. Selanjutnya, kita bisa menulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan V tutak buka kurung K. Nah, di mana kan seperti V buka kurung K sama dengan V buka kurung K1 tutup kurung yang di bagian bawah, itu kita definiasikan menuju fungsi produksi ini. Kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyak output tambahan yang dihasilkan seseorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produksi marginal modal MPK secara matematis kita tulis. MPK sama dengan F buka kurung K ditambah 1 tutup kurung per F buka kurung K tutup kurung. Perhatikan bahwa maaf, bahwa produksi marginal modal MPK atau disebut dengan next produk marginal modal atau MPK, kelandaian fungsi produksi. Nah, di mana itu rumusnya MPK sama dengan V buka kurung K ditambah 1 dikurang V buka kurung K tutup kurung. Nah, seperti gambar di berikut ini, itu di mana produk marginal modal yang semakin menurun, di mana fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal setiap pekerja kan menentukan jumlah output tiap pekerja Y sama dengan V buka kurung K tutup kurung. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Nah, ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih dasar yang menginfak ah, yang maaf, yang mengindikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal yang kiat menurun ketika K rendah. Rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja sehingga 1 unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal sehingga 1 unit modal tambahan hanya sedikit meningkat produksi. Seperti gambar yang kita lihat di samping, itu produk marginal yang semakin menurun. Di mana fungsi produksi yang terjelas itu menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja K menentukan jumlah output pekerja Y sama dengan F buka kurung K. Itu kemiringan fungsi produksi adalah produksi marginal modal. Nah, jika K meningkat 1 unit, maka Y meningkat sebesar MPK unit. Nah, jadi fungsi produksi menjadi lebih datar, sehingga ketika K naik, yang menunjukkan penurunan produksi marginal modal. Next.
Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dan modal, maaf, dalam modal Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output pekerja yang merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I. Jadi, rumusnya itu yang pertama, Y sama dengan C ditambah I, di mana Y itu output tiap pekerja, C itu konsumsi tiap pekerja, I adalah investasi tiap pekerja. Persamaan ini adalah versi per pekerja dan identifikasi, maaf, dan identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Lihatlah bahwa persamaan itu menghilang belanja pemerintah yang untuk tujuan saat tidak bisa melihat hilangnya dan exponento karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian S dari pendapatan mereka dan mengasumsi sebagai 1 kurang S. Kita menyatakan gagasan ini dengan fungsi konsumsi sederhana. Jadi rumusnya itu C, yang nomor 2 itu C sama dengan buka kurung 1 kurang S tutup kurung Y. Jadi C itu konsumsi tiap pekerja, sama dengan itu tergantung pada buka kurung 1 per S tutup kurung itu tingkat tabungan antara 0 dan 1. Di mana S tingkat tabungan adalah angka antara 0 dan 1. Ingatlah bahwa setiap bahwa setiap maaf ingatlah bahwa sebagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencari beberapa tingkat tabungan yang diinginkan. Namun secara kita asumsikan tingkat bunga S sudah baku. Uang melihat maaf, untuk melihat apakah fungsi konsumsi dan berpengaruh pada investasi. Substitusi 1 kurang S buka tutup kurung Y untuk C dalam identifikasi perhitungan pendapatan nasional. Y sama dengan buka kurung 1 per S tutup kurung Y ditambah I. Nah, yang nomor 3 itu yang ini. Nah, yang ada tanda merah itu Y sama dengan buka kurung 1 per S tutup kurung Y ditambah I. Biar tambah jelas. Atau, dan kita bisa juga diubah dengan I yang keempat itu I sama dengan SY. Jadi investasi sama dengan tabungan. Jadi tingkat tabungan S adalah sebagian output yang digunakan untuk investasi. Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan seperti yang telah kita lihat pada bab 3 atau bab sebelumnya. Jadi tingkat tabungan S juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. Nah, kita telah memperkenal 2 muatan utama dari model Solow. Model Solow dan fungsi produksi dan fungsi konsumsi yang menjelaskan. Maaf, saya ulangi lagi. Kita telah memperkenal 2 muatan utama dari model Solow dan sampai model fungsi produksi dan
konsumsi sampai yang menjelaskan perekonomian pada saat tertentu untuk setiap persediaan modal K tertentu. Fungsi produksi Y sama dengan F tutup K, buka kurung K tutup kurung menentukan berapa banyak output yang diproduksi. Perekonomian dan tingkat tabungan S menentukan alokasi output itu di antara konsumsi dan investasi. Next, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama itu investasi dan yang kedua depresiasi. Investasi itu pengeluaran tempat usaha dan peralatan, sedangkan depresiasi itu penuangnya modal lama dan menyebabkan persediaan modal menurun. Jadi, setiap momen persediaan modal adalah pe- ada, saya ulang lagi. Jadi, pada setiap momen persediaan modal pada determinan output perekonomian yang penting itu karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal yang seperti aku bilang tadi itu ada investasi dan depresiasi. Investasi itu mengacu pada pengeluaran untuk peluasan usaha dan peralatan baru dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah sedangkan depresi itu mengacu pada penggunaan modal dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Nah, investasi. Tiap pekerja itu rumusnya I sama dengan SY. Mari kita substitusikan fungsi produksi Y kita dapat mengungkapkan investasi setiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. Nah, sebagai mana dinyatakan sebelumnya investasi per pekerja I sama dengan SY dengan mengganti fungsi produksi untuk Y, kita bisa menunjuk investasi per pekerja sebagai fungsi yang persediaan modal per pekerja. Jadi bisa dirubah jadi I sama dengan SFK buka kurung K. Persamaan persamaan ini menghubungkan persediaan modal dan ada juga K dengan akumulasi modal baru I. Persamaan ini mengkaitkan persediaan modal yang telah ada K dengan asumsi modal baru I. Jadi menunjukkan hubungan ini bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi buka kurung K dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan S. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam modal, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dapat mempersediakan modal dan menyusun setiap tahun. Di sini delta kecil dalam huruf Yunani disebut tingkat depresiasi. Sebagai contoh, jika usia modal rata-rata selama 25 tahun, maka output konsumsi dan investasi tingkat tabungan itu bakal menaik. Next.
Nah, jadi selanjutnya itu output konsumsi dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F buka kurung K tutup kurung, investasi adalah S F ke kurung K tutup kurung, dan konsumsi adalah F ke kurung K tutup kurung per F S F buka kurung K tutup kurung. Nah, dari gambar yang terlihat, oke, next. Depresiasi. Dampak investasi dan depresiasi itu pada setiap persediaan modal sama dengan segitiga K sama dengan I kurang SK. Perubahan persediaan modal itu disebut dengan segitiga K, I investasi, SK depresiasi. Nah, ingat, investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis segitiga K S F gak kurung K tutup kurung sama dikurang SK itu seperti gambar ini. Itu adalah depresiasinya sebagai persediaan modal dan yang konstan habis dipakai. Habis dipakai karena emang habis dipakai setiap tahun, karena itu didepresiasikan persediaan modal. Jadi depresiasi oleh karena itu proporsional terhadap persediaan modal. Nah, tingkat depresiasinya adalah 4% per tahun. Jadi S sama dengan 0,04. Jadi jumlah modal yang didepresiasikan itu setiap tahun adalah SK, yang menunjukkan bagaimana jumlah depresiasi bergantung pada persediaan modal. Next. Maaf, sebelum ini ada yang aku tambah dulu. Ini. Nah, jadi di mana AK itu adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tentu dan tertentu dan tahun berikutnya. Karena investasi I sama dengan SF buka kurung K tutup kurung. Kita bisa menulis sebagaimana segitiga K sama dengan SF buka kurung K tutup kurung kurang SK. Jadi memperlihat komponen dari persamaan ini, investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar ini, itu ada persediaan modal K, di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi jika perekonomian berada di tingkat persediaan modal ini. Maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan sampai investasi dan depresiasi sampai beraksinya dalam secara keseimbangan, yaitu pada K segitiga sama dengan 0. Sehingga persediaan modal K dan output F buka kurung K tutup kurung dalam kondisi mana mapan secara waktu tidak tumbuh atau menyusut. Karena itu kita menyebutnya K bintang, sehingga tingkat modal pada kondisi mapan atau disebut dengan steady state level of capital.
kondisi maupun signifikasi karena dua alasan seperti kita lihat perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, kita juga penting perekonomian yang tidak berada pada kondisi mapan akan perusahaan menunjukkan ke sana, yaitu tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian. Perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal kondisi mapan dan hasil ini kondisi mapan steady stand menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang. Next. Nah, kondisi mapan K bintang seperti gambar ini equilibrium jangka panjang perekonomian. Nah, di mana investasi dan depresiasinya ini dan modal tiap pekerja K. Hmm. Dan pada K tanda bintang itu investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Depresiasi itu di bawah K, investasi berlebihan, depresiasi jadi persediaan modal tumbuh. Dan investasi tanda merah itu di atas tanda bintang itu depresiasi melebihi investasi jadi persediaan modal menurun. Next. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Baik. Hmm. Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomi akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output. Nah, output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Pada gambar ini, itu tentang pertumbuhan Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Tindakan sederhana seperti yang diuraikan dalam studi kasus di atas. Fakta terkait lainnya adalah bahwa Jepang dan Jerman menyisihkan sebagian output mereka dengan bentuk tabungan dan investasi yang tidak tinggi ketimbang Amerika Serikat untuk memahami secara lebih mendalam tentang perbedaan-perbedaan perbedaan-perbedaan internasional dalam kinerja ekonomi. Kita harus melihat dampak dari tingkat tabungan yang berbeda. Jadi perhatikan apa yang terjadi pada perekonomian, di mana tingkat tabungan meningkat itu menunjukkan perubahan itu. Perekonomian diasumsikan dimulai dari kondisi mapan dan tingkat tabungan S1 dan persediaan modal K1. Nah, karena tingkat tabungan meningkat dari S1 ke S2, itu kurva SF K kurung K. Jadi bergeser ke atas pada tingkat tabungan awal S1 dan persediaan modal awal K1. Jumlah investasi jadi lebih tinggi, tetapi persediaan modal dan depresiasi tidak berubah. Karena itu investasi melebihi depresiasi persediaan modal dan akan berangsur-angsur naik sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru kedua yang memiliki persediaan modal dan tingkat output yang lebih tinggi ketimbang kondisi mapan sebelumnya.
Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tidak tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tidak, tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output rendah. Kesimpulan itu lebih banyak menyoroti pembahasan tentang kebijakan fiskal. Bagaimana telah kita lihat pada bab 3 atau bab sebelumnya, itu defisit anggaran pemerintahan bisa mengurangi tabungan nasional dan mengarungi investasi. Sekarang kita dapat melihat bahwa konsekuensi jangka panjang dan penurunan tingkat tabungan adalah persediaan modal yang mendapatkan pendapatan nasional yang lebih rendah. Ini sebab banyak ekonom bersikap kritis terhadap defisiensi anggaran yang terjadi secara terus-menerus. Nah, apa pandangan model tersebut? Itu kita bahas nanti. Next. Nah, tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan kah yang memaksimalkan konsumsi terhadap tingkat modal kaidah emas. Itu di mana? Golden rule level of capital untuk menentukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan. Kita mulai dari identifikasi pos pendapatan nasional. Nah, itu di mana Y sama dengan K ditambah I dan disusun ulang menjadi C sama dengan Y kurang I. Dibalikin gitu. Jadi posisinya Y sama C itu dibalikin, dipindah posisi. Dan persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangin investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan. Kita substitusikan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F buka kurung K tanda bintang, di mana K tanda bintang adalah persediaan modal tiap pekerja. Jadi pada kondisi mapan, lalu karena persediaan modal tidak berubah, eh, kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi S K bintang, itu mensubstitusikan F buka kurung K bintang tutup kurung itu untuk Y dan SK bintang untuk I. Konsumsi setiap pekerja pada kondisi mapan itu C bintang sama dengan F buka kurung K bintang tutup kurung kurang SK bintang. Next. Konsumsi pada kondisi mapan. Nah, di mana rumusnya itu C sama dengan F buka kurung K bintang tutup kurung S K bintang kurung. Menurut persamaan ini, itu konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi dengan depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek perlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di suatu sisi, lebih banyak modal, lebih banyak output di sisi lain. Lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan konsumsi atau investasi di kondisi mapan investasi sama dengan depresiasi. Jadi konsumsi adalah selisih antara output F buka kurung K bintang ditutup kurung dan depresiasi SK bintang. Itu konsumsi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K bintang emas itu dengan konsumsi kaidah emas adalah J bintang emas. Next. Kita buat kondisi sederhana untuk mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal.
Modal MPK kemiringan garis SK bintang adalah S. Itu karena kedua kemiringan ini sama pada kaidah emas pada penjelasan yang bersamaan. Titik 2 MK sama dengan pada tingkat modal kaidah emas, produksi marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menunjukkan kondisi mapan. Kaidah emas, jika kita ingin mempersediakan modal, kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Next. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi, modal kalau itu dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tetap bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara. Tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup sumber lain dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada Mandel, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Nah, kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja itu itu menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan adalah tingkat depresiasi, maka S ditambah N tutup kurung K adalah investasi impas atau break even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerjaan K konstan. Next. Dampak pertumbuhan populasi itu kenaikan tingkat pertumbuhan populasi bergeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerjaan lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi modal selalu memprediksikan perekonomian tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi oleh memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah karena pendapatan lebih rendah. Next. Pada gambar berikut, bisa mengatakan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K pagar 1 ke pagar K2. Next. Ya, pertumbuhan populasi N. Perubahan persediaan modal per pekerjaan segitiga K sama dengan I ke kurung S ditambah N ke kurung K. Sekarang kita substitusikan S, F, ke kurung K untuk I, titik dua, segitiga K sama dengan S, F, K, tutup kurung, sama dengan K kurung S ditambah N, K. Itu persamaan ini menunjukkan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerjaan. Investasi baru meningkat K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurun K. Jadi ketika kita tidak memasukkan variabel N dalam versi sederhana kita sedang mengasumsikan khusus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah nol. Next. Nah, kondisi mapan dampak positif investasi pada modal per pekerjaan hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Yang pertama itu berapa di antara berganti modal yang diapresiasi. Sisanya NK itu menyediakan pekerjaan baru dan jumlah modal kondisi mapan. Nah, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurun tingkat output per pekerjaan. Next. Nah, populasi akhir tetap tentang tabungan.
Yang pertama itu, dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Yang kedua, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi juga persediaan masuk dan semakin tinggi tingkat Y. Yang ketiga, semakin tinggi tabungan penyebab periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru dapat. Kesimpulannya ada meskipun tingkat tabungan tinggi, menghasilkan tingkat output kondisi mapan dan tinggi tabungan sendiri akan tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Nah, konsep penting bab 7 itu adalah model pertumbuhan Sholof atau Sholof Growth Model. Kondisi mapan adalah trade stand dan tingkat modal ke kaidah emas itu golden rule level of capital. Jadi sekian dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.